اهدنا الصراط المستقيم. Kemudian juga di dalam hadits ini terdapat faidah bahwasanya yang namanya ibadah itu dibangun di atas wahyu. Yang namanya ibadah itu dibangun di atas wahyu, bukan akal. Ya, akal jangan bermain kalau dalam masalah ibadah. Perhatikan, ketika sahabat minta dibangunkan apa? Minta dibuatkan pohon Zatu Anwat, itu kan mereka pikir dengan akal mereka kan? Kayaknya bagus ini. Kalau kita juga punya pohon seperti orang musyrikin, kita gantungkan senjata kita di situ supaya senjata kita sakti, ya kan? Nah, kita minta coba sama Nabi. Ya, menurut akal mereka itu bagus. Tetapi agama itu bukan dengan akal. Yang namanya ibadah kepada Allah itu syariat, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh akal bermain di situ. Akal tidak boleh bermain di situ. Nah, sama halnya menggunakan akal untuk menolak syariat. Ya. Nah, ini bukan perannya akal di situ. Ya. Menolak syariat Allah Subhanahu wa taala dengan akalnya, tidak masuk akal ini. Nah, ya. Seperti yang lagi viral itu ya, masuk akal enggak ini? Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Memang dari dahulu orang-orang seperti ini banyak ya, yang dia memang menolak agama Allah Subhanahu wa taala gara-gara akalnya. Sampai hadis lalat, hadis tentang lalat itu, hadisnya sahih, riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, "Idza waqa'ad dubabu ya fi ina'i ahadikum falyaghmishu." Apabila lalat hinggap di bejana salah seorang dari kalian, maka tenggelamkan itu lalat. Ya, tsummal yatrahu, kemudian buang dia. Kenapa? Fa inna fi ahadi janahaihi syifa wa fil akhar da. Karena pada salah satu sayap nyamuk itu ada apa? Ada obatnya, dan salah satunya di sayap yang lainnya ada penyakit. Nah, ada orang-orang aklaniun ya, yang dia mendewakan akalnya, itu menolak hadits ini padahal sahih riwayat Bukhari. Dari Bukhari itu kan ulama sepakat hadis sahih. Tapi tidak masuk akalnya, masa lalat kalau hinggap di bejana malah dicelupkan, harusnya kan dibuang, dosa lagi diminum airnya. Itu menurut akalmu. Nah, tetapi ketika wahyu yang berbicara, akalmu harus tunduk dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya jangan apa? Jangan pakai akal untuk menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Agama itu bukan dengan akal. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, kata beliau, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuf aula bil mashi min a'lahu." Andaikan agama itu dengan akal, nah ini orang-orang yang sering pakai akal ini, perhadapkan dengan ucapannya sahabat Ali bin Abi Thalib. Andaikan agama itu dengan akal, kata beliau, niscaya bawahnya sepatu itu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Kita sudah pernah belajar terkait dengan mengusap sepatu kan? Ya kan? Yani mashul khuf, mengusap sepatu. Yang diusap itu bagian bawah sepatu atau bagian atas? Bagian atas. Secara akal, secara logika, yang kotor, yang menginjak najis itu yang di atas atau yang di bawah? Yang di bawah. Harusnya kalau pakai akal, yang mana yang diusap? Di bawah. Tapi karena agama bukan pakai akal, pakai wahyu Allah Subhanahu wa taala, Nabi mencontohkan yang demikian, maka contohkan yang demikian. Ya. Nah, ini sama. Orang kalau misalnya berwudu, batal wudunya karena kentut. Dia basahi wajahnya atau basahi belakangnya? Secara akal, yang mana harusnya dicuci? Karena yang keluar itu kan dari belakang. Ya. Kenapa kok wajah yang dicuci? Agama bukan dengan akal. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Makanya aneh kalau ada orang-orang yang menolak agama Allah Subhanahu wa taala, katanya tidak masuk akal ini. Apa masuk akal katanya? Subhanallah. Ini orang yang tidak tahu, tidak paham agama, akhirnya seperti itu. Asalnya agama Allah Subhanahu wa taala tidak bertentangan dengan akal. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengarang satu tulisan, suatu karangan, judulnya At-Ta'arud Bainal Aqli wan Naqli. Menolak kontradiksi antara akal dengan nakal. Nakal itu penukilan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya akal yang sehat itu jangan tidak mungkin dipertentangkan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Insya Allah masuk akal sebenarnya.
Nah, akal yang tak sehat saja yang mengatakan tidak masuk akal. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya, ya sama seperti orang yang menolak hadis tentang nuzul itu juga. Ini Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir itu kan turun kan ke langit dunia kan? Iya. Kemudian Allah berfirman, siapa yang minta aku akan beri, siapa yang mohon ampun aku akan ampuni. Nah, ini hadisnya sahih riwayat Bukhari. Ditolak juga sebagian mereka. Kenapa? Tidak masuk akal katanya. Kenapa? Kita ini kan waktu itu kan beda-beda. Sepertiga malam di sini itu beda dengan sepertiga malam di luar negeri. Nah, kalau misalnya kita sudah sepertiga malam, di sana belum. Berarti sepertiga malam di sana lagi, nanti di belahan bumi yang lain ada sepertiga lagi. Kalau begitu Allah turun naik dong katanya. Nah, ini karena akalnya berbicara, dia pikir Allah itu kayak pesawat. Kalau sudah landing di sini, tidak mungkin landing di tempat lain. Nah, ini kan dengan akal. Kalau dengan akal agama kita bisa rusak, ikhwani fiddin. Tapi kalau kita gunakan akal sehat, kita katakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Ya kan? Apa susah bagi Allah Subhanahu wa taala? Tidak sulit bagi Allah untuk berbuat yang demikian. Kalau makhluk memang sulit, tapi bagi Allah tidak sulit. Sama ketika Allah Subhanahu wa taala menjawab setiap kali manusia atau orang-orang membaca surat Al-Fatihah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawab kan, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ketika hamba mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, hamba mengucapkan apa? Allah menjawab apa? Asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Itu setiap kali orang membaca surat Al-Fatihah dijawab oleh Allah. Sekarang pertanyaannya, banyak enggak orang baca surat Al-Fatihah? Miliaran orang ya kan? Bagaimana caranya Allah menjawab itu? Ini kalau kita pikir pakai akal, mungkin tidak masuk akal kita bilang, tidak masuk akal ini. Betapa banyak syariat Allah ditolak gara-gara tidak masuk akal. Nah, sampai pun hadis ma'asfala minal ka'baini minal izari fafinar juga ditolak. Kain yang menjulur di bawah mata kaki katanya di dalam neraka. Ini masuk akal tidak katanya? Masa masuk akal itu? Ya, hanya gara-gara celana itu katanya. Subhanallah. Hadis sahih riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Kain yang di bawah mata kaki tempatnya dalam neraka. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan mencela syariat gara-gara tidak masuk di akalmu. Akalmu yang kurang sehat. Iya. Kalau akal yang sehat tidak akan berbicara seperti itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka sekali lagi, agama itu dengan wahyu Allah. Lihat ibadah yang diajarkan oleh Nabi, itu semuanya dengan wahyu. Makanya ketika sahabat minta suatu amalan, suatu ibadah ya, yang menurut mereka baik, ditolak oleh Nabi SAW. Boleh jadi itu menurut kalian baik, tetapi menurut Allah tidak baik. Kalau menurut sahabat saja ada yang mereka anggap baik, ternyata tidak baik, apalagi selain sahabat yang menurut mereka baik, padahal menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pasti belum tentu baik. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin demikian yang bisa kami paparkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.